わ、いいんだ。ないだよ。モンストがいるんだよ、ここには。なんて、子供がおべっか言うもんだ。お任せあれ。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon spesial ulang tahun Doraemon berjudul Misteri Perjalanan di Mesir. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di awal film diperlihatkan di mana Suneo tengah menjelaskan dan menceritakan tentang asal-usul dari piramida Mesir yang tengah dipegang oleh Giant. Di sini Suneo mengatakan jika piramida tersebut memiliki sebuah sejarah yang sangat besar dan sangat megah, di mana di dalam piramida Mesir terdapat berbagai harta karun yang sangat banyak, termasuk berlian-berlian yang sangat luar biasa. Di sini ia mengatakan jika harta karun tersebut selalu dilindungi oleh para raja Mesir. Di sini Suneo pun menjelaskan jika setelah berabad-abad tahun lamanya harta karun tersebut akhirnya ditemukan oleh raja kerajaan Mesir setelahnya, dan setelah itu harta tersebut disimpan oleh kerajaan Mesir untuk dijaga. Di sini mereka menjaga dan mengantisipasi supaya harta tersebut tidak dicuri dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mendengar hal itu, teman-temannya pun merasa kagum dan sangat ingin melihat harta karun tersebut. Setelah pulang dari rumah Suneo, Nobita pun berjalan pulang. Namun sebelum pulang, Nobita membeli dorayaki untuk Doraemon. Di tengah perjalanan, Nobita pun mengatakan jika ia sangat ingin pergi ke Mesir untuk melihat benda-benda bersejarah dan juga harta karun tersebut. Namun di tengah perjalanan, Nobita sempat heran mengapa ia membeli dorayaki yang sangat banyak padahal ia tidak ingin membelinya dan tidak ingin memakannya. Namun Nobita tidak ambil pusing dan langsung saja pulang ke rumah dengan hati bahagia. Tak hanya itu saja, Nobita sesampai di rumah pun langsung mencabuti rumput-rumput yang ada di halaman rumah, namun ia tidak bisa berhenti dari kegiatan tersebut. Di sini tentu saja Nobita merasa heran mengapa tingkahnya tidak bisa dihentikan secara kesadarannya sendiri. Di sini Nobita pun sudah merasa lelah, namun ia tidak bisa berhenti memotong dan mencabut rumput di halaman rumahnya. Di sini Nobita kemudian meminta tolong Doraemon yang saat itu Doraemon muncul di hadapannya. Namun bukannya membantu Nobita, Doraemon justru tersenyum tenang dengan menatap Nobita dan meminta Nobita segera menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja hal ini membuat Nobita sangat marah besar kepada Doraemon yang hanya melihatnya saja tanpa membantu dirinya. Selesai mengerjakan semua pekerjaannya, Nobita pun diberi satu dorayaki oleh Doraemon. Hal ini tentu saja tambah membuat dia sangat kesal karena ia hanya diberi satu saja. Kemudian Doraemon pun memberikan sebuah buku dan ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Doraemon sejak lama. Melihat hal itu, Doraemon pun merasa bahagia karena semua pekerjaannya selesai. Namun Nobita kesal karena seluruh pekerjaan Doraemon dilimpahkan kepadanya. Siapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas. Dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. Kenapa harus aku? Keluhnya. Aku akan mempermalukan timku. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang. Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. Aku tahu kamu akan datang, kata Nobita sambil berdiri. Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi. Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. Apa itu? Tanya Nobita, bingung. Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan. Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan.
Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. Aku bisa menang dengan ini, tanyanya. Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini, jawab Doraemon. Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri." Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor. Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerjasama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. "Aku tidak butuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. "Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku." Doraemon tersenyum puas. "Itu baru Nobita yang ku kenal.